Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar. Di Alkitab sudah banyak contoh bagaimana bangsa Israel mengalami keadaan yang tidak baik, tetapi ujungnya adalah pertolongan. Ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Nah, kita mau belajar bagaimana cara kalau kita menghadapi persoalan, kita bisa melewati itu dan kita dapatkan kemenangan. Hari ini kita mau belajar dari 2 Tawarikh pasal 20. Ayat yang pertama, Dua Tawarikh ayat pasal 20, ayat yang pertama mulai, nanti kita sampai ayat yang ke-27. Setelah itu Bani Moab, Bani Amon, berperang melawan Yosafat. Bukan cuma Bani Moab, Bani Amon, Alkitab berkata bersama-sama sepasukan Meonim. Sepasukan Meonim ini tentara bayaran. Jadi artinya Yosafat betul-betul terkepung. Ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar, bukan kecil ya, datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Jadi sudah betul-betul dekat. Ayat 3, Saudara, Yosafat itu orang yang cinta Tuhan. Jangan pikir orang gak bisa takut. Ini yang perlu kita sadari. Yosafat menjadi takut. Apa yang kita baca ini sebetulnya mirip dengan situasi hari-hari ini. Gak ada orang yang tidak terkejut peristiwa virus yang melanda dunia. Bukan Indonesia, saudara, melanda dunia. Awal Maret, ya Februari kita tahu ya, masih sedikit, tahu sekarang udah sekian ribu di Indonesia. Orang bisa jadi takut, saudara. Tetapi yang jadi masalah, kita terus takut, menimbun ketakutan, bertambah takut, atau kita mengalahkan ketakutan. Itu poinnya. Tadi saya baru ngomong kemarin di TV, saya ketawa, saudara. Ada orang dari Jakarta balik ke desa, sudah mungkin lihat di TV. Bapaknya keluar, jangan masuk, jangan masuk. Anak mau masuk, dia tutup, saudara, itu pagar besinya. Kamu gak boleh masuk, padahal itu anak kandung. Bapaknya bilang, kamu harus karantina dulu. Saudara, takut itu semua orang bisa. Tapi kalau takut itu ditimbun, saudara bisa tidak lihat Tuhan. Ini bahayanya. Yosafat berbeda, dia takut, lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Nomor satu bukan cari dokter dulu. Nomor satu bukan info dari dokter dulu. Nomor satu bukan TV dulu, tapi Tuhan. Kalau saudara nonton di TV, dengar semua kita ketakutan. Gak bisa ngapa-ngapain. Hidup kita gak jadi berkat. Tenggelam dalam ketakutan. Dan mengerikan. Ajaib sekali, saudara. Yosafat sadar dia gak bisa sendiri. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.
Hari-hari ini saya ajak semua, ayo doa puasa rantai. Doa puasa rantai itu saudara ringan banget. Dihitung-hitung 1 minggu cuma sekali nggak makan. Ada klub pemain tim musik terkenal di Indonesia. Saya kenal baik dengan pendetanya. Saya bilang, gimana gerejamu? Oh, kami live streaming. Tapi saya senang banget. Apa yang kamu senang? Tim musik saya doa puasa rantai. Saudara, padahal itu tim musik hebat loh. Sungguh, kita kalah lah, saya nggak sebutin. Mereka sebelum, kenapa nggak ambil doa puasa rantai? Gak tahu tuh, saya nggak nyuruh atau mereka doa puasa rantai. Saya tanya katanya, supaya ada urapan Tuhan. Sudah lihat? Ada orang pikir gila, oh kalau sudah namanya ibadah streaming itu berarti gak ada musik. Oh, keliru. Justru kerja keras itu tim musik. Tim musik, nanti saya jelasin, kita lihat. Itu tim profetik ya, tim musik, tim pendoa itu paling kerja keras. Ada yang, wah berarti kita nganggur ya, cuma berapa kali ya kita nganggur. Oh, bukan nganggur, keliru. Kita nggak ngerti saudara. Ternyata justru yang paling depan itu tim profetik itu. Jadi dia bilang, wah saya senang banget. Sudah lama saya nggak dengar tim musik saya doa puasa rantai loh, 1 minggu sekali. Kalau saya sebutin namanya, saudara semua tahu lah. Sungguh saya nggak berlebihan, di atas rata-rata kita, di atas rata-rata gereja. Tapi dia doa puasa, dia minta supaya tiap minggu ibadah itu, karena dia bilang nggak gampang nyanyi Tuhan yang datang sedikit, cuman pengurus itu nggak gampang. Nah, dia minta urapan Tuhan. Nah ini penting sekali saudara. Nah, Yosafat membuat ini. Terus ayat 4. Dan Yehuda, perhatiin saudara, apa yang dilakukan? Berkumpul. Saudara silahkan mau pakai Google Meeting, pakai apa saja, yang penting berkumpul, jangan semakin menjauh. Kumpul begini mumpung belum PSBB, yang penting jaraknya, prosedurnya harus ketat. Di tempat kami saudara, polisi datang, dia bilang, wah ini luar biasa sekali. Kita belum kebaktian, sanitizer semua. Waktu pujian, exhaust itu ada 20 sudah nyala semua, gede-gede. Jadi perputaran udaranya tuh orang nyanyi, orang yang nggak pakai masker hanya penyanyi. Pemain musik semua pakai masker. Jemaat semua pakai masker. Itu semua udaranya kesedot sudah. Nah, mereka waktu mau masuk chamber dulu. Kita sampai minta loh konsultasi ke dokter ahli kulit dan kecantikan. Apa sih yang aman buat kulit? Saudara sekarang tahu ya, kalau di desa-desa tuh, di Temanggung tuh ngeri. Masuk gang ini semprot, masuknya 1 hari katanya bisa 30 kali. Itu mandi saudara, mandi sanitizer. Jadi kami super ketat. Terus dicek suhu. Sambil lihat, kelihatannya sehat enggak, batuk enggak, pilek enggak. Ada batuk pilek, enggak boleh, enggak sehat. Waktu kemarin 36,9, kita suruh pulang. Duduknya 2,25 meter saudara kalau di Temanggung. Bayangin, tempat 1.200 kursi sekarang jadi 77. 2 minggu lalu 100. Begitu saya lihat di TV, 4 meter, saya bilang 2,25 meter. Bisa pas 77. Kemarin sampai ada yang nangis, saudara nggak bisa masuk. Ada penuh, ya sudah aturan kita. Ini loh. Jadi jangan menjauh, tapi berkumpul. Nanti kita lihat ngapain. Untuk meminta apa? Pertolongan daripada Tuhan. Ternyata doa sendiri dengan kelompok itu berbeda. Nah kalau pemimpinnya tidak mau berkumpul, ini berat sudah. Kami tiap Selasa doa
Jam 6 di udara kita kumpul ya, pakai alat-alat link macam-macam. Terus kira-kira jam 7 kita keliling kota masing-masing. Nah, kalau kita nggak doa, keadaan akan semakin berat. Sebab virus ini bukan cuma virus loh. Tahun 2015 saudara, Bill Gates sudah memberitahu bahwa akan ada virus corona. Aneh sekali. Bahkan dia ngomong loh, yang mati bisa 10 juta. Itu jelas saudara, sebuah pernyataan. Kalau saudara tahu Bill Gates itu apa sih? Itu bagian dari Illuminati. Itu ngeri sekali. Nah, kalau gereja gak mau lakukan begini, gak mau mengumpulkan kekuatan, ya kita dibunuh lah. Api Tuhan habis. Jadi terserah saudara mau doa by Zoom, by Google, by apa, silakan. PSBB saja saudara bilang, kita bisa berdekatan. Saya ngomong sama kepolisian, saya datang ke Kapolres. Dia bilang, Pak, mereka tuh sebetulnya yang dikhawatirkan orang-orang yang ngawur itu. Ya, yang sudah tahu sekarang terjadi di mana-mana, mereka nggak peduli. Begitu dia lihat video klipnya tempat saya, ada seseorang mau minta izin, dia tunjukin, ini loh, seperti gereja ini loh, 2 meter 25. Jadi kita jadi berkat dalam keadaan seperti ini. Tapi kalau ketakutan, waduh saudara, habis lah. Jangan takut, tapi jangan ngawur. Yang percaya katakan, mereka datang dari semua kota. Bayangin saudara, mereka datang dari semua kota. Makanya saya gitu, saya semua kota yang saya bisa datangi, saya datang. Jangan takut, saya bilang, ayo lakukan sesuatu. Besok kami di Purwokerto, sewa tempat, jarak 2 meter, kita nyembah Tuhan. Di Yehuda untuk apa saudara sekali lagi? Mencari Tuhan. Mau Yosafat sendiri dong, maunya kita begitu saudara. Namanya setiap kota selalu ada orang-orang yang dipercaya untuk menjaga kota. Di saat semua gereja ketakutan, harus ada orang-orang yang berani. Tuhan, kami gak mau ngawur, tapi kami gak mau takut. Kami berdoa, bangkitkan api Tuhan. Gereja-gereja di mana tetap bangkit, pendetanya tidak ketakutan, jemaatnya tidak lemes. Saudara, ini iman orang banyak gugur. Apalagi lihat pendeta-pendeta yang mati. Saya nggak mau ngawur Bapak Ibu. Tapi kita tidak boleh takut. Yang sepakat katakan. Ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah berjemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Ya, kembali lagi semua sempurna Tuhan. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Kau ingin mengingatkan Tuhan dalam sorga? Bukankah Kau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa perkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Next. Bukankah Kau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya pada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selamanya. Next. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Saudara, ini Tuhan mengingat, Yosafat mengingatkan Tuhan. Kita perlu mengingatkan Tuhan, tolong Tuhan. Kau dulu berjanji buat kota ini. Tuhan, kami ingat Tuhan, dulu Kau bernubuat oleh hamba-Mu, Nabi-Mu berkata ini. Saudara mesti ingatkan. Tuhan tidak lupa, tapi pada waktu saudara mengingatkan, setan tidak punya hak untuk menghambat. Halo? Karena itu janji Tuhan. Next. Bila sesuatu, ini aneh saudara, sudah ditulis nih. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit apa? Sampai itu virus. Kelaparan. Selalu kalau ada virus, akibatnya kelaparan. PSBB itu baik kelihatannya saudara, tapi ekonomi itu mengerikan.
Coba kalau tanpa SBBB kita berdoa, Tuhan kami berdoa supaya masyarakat diberikan kedisiplinan. Jangan, nah tuh buktinya. Sudah minta Tuhan, malaikat bisa bantu membuat orang-orang bisa disiplin. Halo? Vietnam tuh sudah saya lihat kaget. Jadi dari itu sudah ditulis nih. Penyakit sampar, kelaparan ini akibatnya. Kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu karena namamu, tinggal di dalam rumahmu ini, dan kami bersumpah padamu dalam kesesakan. Ya, Mazmur 21 pun ditulis kesesakan sampai kau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi harus ada orang yang berjuang sampai Tuhan mendengarkan dan ini kalau saya nggak kasih pengertian gini sudah orang ketakutan terus. PSBB sudah doa pendekatan. PSBB itu aturannya 5 orang, tapi kita bisa bilang kita pembinaan dan kita memberitahu, kita kan menolong banyak orang sudah. Saya mesti briefing, kita mesti berunding. Yang penting sekali jangan ngawur. Duduknya, jaraknya jauh. Nanti PSBB ini sekarang berapa? 20? Ya jadi 15 orang lah. Kursinya jadi 10 orang, nggak apa-apa. Next. Sekarang lihatlah Bani Amon, Moab. Sekarang Tuhan lihatlah nih, virus jelek. Orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Seir datang dari tanah Mesir, kau melarang mereka masuk ke negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Terus, next. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah kau. Semua lapor semua Tuhan. Next. Ya Allah, kami tidak engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan. Nah ini penting saudara. Sadari bahwa kita tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan cuma Tuhan. Ya. Untuk menghadapi laskar yang besar ini gak ada yang bisa saudara. Itu virus itu gak kelihatan. Dan kalau Bill Gates sudah ngomong 2015, itu spirit, peperangan roh. Dan punya target loh, 10 juta bayar. Kita terus berdoa supaya memperkecil semua tuntutan si jahat. Kalau sudah dengar khotbah Pak Jimmy tentang Illuminati itu bagus banget. Kami pernah ke London, di sana saudara harus belajar. Ada tempatnya saudara, ada beberapa lokasi dari pusat awal Illuminati. Dan mereka dulunya dari mana museumnya ditulis. Itu adalah pegawai-pegawainya Salomo. Jadi mereka ngerti tentang Taurat. Dan mereka charity-nya hebatnya luar biasa. Itu yang membuat dunia tertutup. Mereka nggak ngerti kalau di belakang semuanya itu adalah sesuatu yang bukan dari Tuhan. Yang datang menyerang kami, kami tidak tahu. Nah sudah, kami tidak tahu apa yang harus kamu buat. Tetapi mata kami, apa? Tertuju pada Tuhan. Jangan tertuju pada virus hari-hari ini. Saudara ngomong aku gak punya kekuatan, aku tidak tahu harus apa yang kamu buat, tapi buat mata kami tertuju kepada Tuhan, jangan yang lain. Yang penting apa kata Tuhan. Dokter semua beda-beda kok. Ada droplet, ada yang udara 8 jam, ada yang bahkan kentut. Saudara kan bingung lah. Hiduplah apa kata Tuhan dan firman-Nya. Amin. Oh saudara ning omah ora wedi ngentut mana. Kemarin ada lucu saudara ya yang di Bule itu loh. Yang social distancing pakai meteran. Ayo istri kamu duduk sini, kamu dekat-dekat. Istrinya dia kasih meteran, kamu jauh-jauh tiduran, sana mundur. Giliran istrinya minta duit, mundur. Ayo katakan saudara, saya tidak tahu apa yang harus saya buat,
tapi mata saya biarlah tertuju kepada Tuhan. Amin. Apa yang terjadi setelah mata saudara tertuju kepada Tuhan? Next. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak mereka. Luar biasa di sekeluarga. Makanya sekeluarga pun harus hati-hati, saudara. Anak-anak kalau pergi pakai masker itu penting sekali. Next. Lalu lihat aneh sekali, begitu mata tertuju pada Tuhan, lalu Yahasiel bin Haziaskerep bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf. Ini Bani Asaf itu siapa? Profetik. Tim pemuji, tim musik, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ini kuncinya, saudara. Sekali lagi, di tengah-tengah PSBB apapun, ini yang membuat api tidak padam. Ada penyembahan yang live. Nanti sudah cuma 10 orang live sembah Tuhan. Kita nggak mau didengar orang kok. Kita mau Tuhan yang dengar suara kita, musik kita, pujian penyembahan kita. Ini saudara, begitu mata tertuju, Tuhan bisa pakai nama tim profetik itu ini. Profetik dari profet kenabian. Profetik itu siapa? Tim musik, tim pujian, tim doa, itu profetik. Nah kalau tim profetiknya habis, mundur, habis sudah. Yang diserang sama iblis itu tim profetiknya, pendoanya, pemusiknya, penyanyinya, penyembahnya, bukan jemaat. Ini bangkit, mereka dipakai Tuhan di tengah-tengah, hinggapi roh Tuhan. Bukan nabi besar, saudara. Ini baru sekali disebut. Tahu-tahu dihinggapi. Terus, next. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu takut. Selalu, saudara, pertama, buang semua ketakutan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Janganlah takut, janganlah terkejut karena laskar yang besar ini. Jangan takut, jangan terkejut karena virus corona ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Tuhan. Karena virus itu kita tidak lihat, yang bisa melawan cuma Tuhan dan para malaikatnya. Amin. Nah saudara, yang mendorong, yang meminta malaikatnya itu bergerak, malaikatnya bergairah untuk berperang. Tapi saudaranya diam-diam, malaikatnya malas. Saudara doa, saudara nyembah Tuhan, malaikatnya semangat untuk berperang ganti kita. Halo? 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Aneh saudara, tadi dibilang kamu tidak berperang, tapi kamu harus turun menyerang mereka. Nanti kita jelasin, nanti kita lihat apa yang dimaksud menyerang. Mereka mendaki pedagang Sis, kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gunung Yeruel. Lihat saudara, kenabiannya muncul. Hari-hari ini saudara hanya alam roh, orang yang manusia rohnya kuat yang bisa melewati kadang-kadang dengan tenang, gak ketakutan. Tapi kalau manusia jasmanimu lebih kuat, ketakutan. Next. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Lucu ya. Tadi bilang Tuhan yang berperang, terus kamu perang. Dalam itu tidak kamu bertempur. Kenapa? Hai Yehuda Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut. Sekali lagi saudara, kalau takut kita sudah gak bisa ngapa-ngapain. Nyembah gak ada powernya, main musik cuma main karena takut. Janganlah kamu takut terkejut. Selalu gitu, takut terkejut. Majulah besok, hadapi mereka. Tuhan akan menyertai engkau. Caranya gimana? 18. Lalu berlutut Yehosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan apa? Menyembah kepadanya. Itu kuncinya. 19. Kemudian orang Lewi, Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri untuk apa Bapak Ibu? Baca, puji-pujian bagi Allah Israel dengan suara yang pelan sekali. Lihat. Yang dimaksud api rumah Tuhan tidak padam tuh ini.
live streaming, ini kekuatannya. Saya baru ngerti kenapa tim itu. Mereka berkata, aneh loh, pendetanya sampai kaget. Heran saya. Padahal mereka main musiknya bagus-bagus. Mereka doa puasa rantai, bayangin. Nah, yang orang yang pemain musiknya belum jago, seringkali malah gak mau. Ini udah jago, malah doa puasa. Untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Artinya apa? All out. Soalnya kita bersyukur tempatnya masuk kayak gini tuh gak kelihatan. Bersyukur banget. Next. Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju ke padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat berdirilah Yosafat berkata, dengar Yehuda, penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan Saudara, hati-hati, sekarang ada banyak nabi-nabi palsu mendadak muncul. Siapa itu nabi? Orang yang mengatakan firman dan firman itu jadi. Kalau dia memperkatakan dan firman itu tidak jadi, bukan nabi. Sekarang mendadak begitu banyak nabi. Wah, hati-hati sudah. Orang bisa salah, tapi berapa kali dong? 10 nubuat, 1 kali salah, mungkin manusia. 10 kali nubuat, 1 benar, 9 salah. Oh, itu nubuat. Ya, lihat, percayalah kepada Tuhan nomor 1, kamu akan teguh. Percayalah kepada Nabi. Kenapa? Soalnya ini bicara tentang manusia roh. Kalau kita nggak pakai manusia roh kita, habis kita. Kamu akan berhasil. Selalu begini saudara, setiap konflik besar. Waktu Yosafat, Hizkia menghadapi, saudara dengar khotbah saya, Hizkia menghadapi Sanherib, sama. Hizkia luar biasa, begitu dia gandeng Yesaya, langsung mereka dapat kemenangan. Nabi-nabinya, karunia kenabiannya dibuka. Justru ini yang membuat kita berhasil. Kita lihat buktinya, 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Saudara nggak mau sembarangan, lihat. Memuji Tuhan dengan pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Next. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah apa Bapak Ibu? Penghadangan terhadap Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Kalau gereja diam dan tidak berdoa, kalau gereja diam dan tidak berkumpul untuk berdoa, ini akan lama. Tapi kalau terus kita berdoa, kita akan mempercepat penghadangan dari virus corona. Segera terpukul kalah. Halo? Ini kuncinya sudah. Next. Lalu Bani Amon Moab berdiri menentang penduduk Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling Ini yang saya mau lihat, saudara. Saya mau lihat Tuhan berperang ganti kita. Saya melihat Tuhan yang mengalahkan corona. Saya melihat Tuhan Yesus yang bisa menundukkan, menghabisi, membakar habis virus corona dan roh di belakangnya. Yang saya katakan, saudara nggak bisa diam. Harus kumpul dan berdoa. Next. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Saudara, kita akan melihat nama di atas segala nama, Tuhan Yesus menolong kota Tegal, menolong kota-kota di Indonesia,
menolong Indonesia, menolong bangsa-bangsa. Memang Tuhan dicinta, dijamin dulu. Berapa banyak orang yang berteriak, berapa banyak orang yang minta kepada Tuhan, berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang mengisi cawan kebenaran dan kebaikan. Next. Lalu Yosafat dan orang-orang yang turun untuk menjarah. Lihat saudara, harus terjadi pembalikan. Kalau Mazmur 91 Tuhan sudah kasih tahu di tangan kiri, itu Tuhan sudah ngomong sebelum 2020. 2019 akhir Tuhan sudah bilang, aku berikan senjata di tangan kiri. Mazmur 91. Tuhan bilang, pelajari sampai itu merema dan perkatakan tiap hari. Saya tiap hari. Sampai hari. Dan senjata di tangan kanan Yesaya 60. Tuhan bilang, pelajari sampai merema dan perkatakan tiap hari. Ini yang bakal terjadi. Penjarahan. Kita akan lihat perpindahan kekayaan dari orang-orang fasik kepada orang benar, perpindahan jiwa-jiwa dari dunia kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Lihat, ayo baca bersama saya. Yosafat digati kami. 2-3. Lalu kami dan orang-orang kami turun untuk menjarah barang-barang mereka. Kami menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang kami rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang itu. Karena begitu, ini Yesaya 60. Halo, ini sudah. Nah, kalau sudah dengar kayak gini bisa lemes. Kekristenanmu jadi asal-asalan. Apa yang saya harus pergi? Apa yang harus saya pergi? Tidak harus pergi, ya di rumah. Jadi itulah hidup dalam anugerah. Ya, ini rema saudara. 26, 2 ayat lagi. Pada hari keempat, lihat saudara, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, amin. Tadi 3 hari lamanya menjarah, bayangin. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Sekali lagi saudara, lembah pujian. Itulah kekuatan kita. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Sudah tahu kan di Israel ada lembah pujian, tapi tempatnya sudah cuman bekas-bekas di pinggir jalan. Ada tempat anggur atau apa, saya lupa. 27 ayat terakhir. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan apa Bapak Ibu? Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Sudah kita berdoa, virus corona segera dikalahkan. Ayo baca bersama saya. Pulanglah kami, ya. 2-3, lalu pulanglah kami orang Yehuda, Yerusalem dengan Yosafat di depan. Kami kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat kami bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Katakan demi nama Yesus, virus corona, roh di belakang virus corona segera dihabisi. Tinggalkan jauh-jauh dari hidup kami, dari keluarga kami, dari kemah kami, dari kota kami, dari provinsi kami, dari pulau kami, dari Indonesia, tempatnya engkau di jurang maut demi nama Tuhan Yesus. Yuk kita berdiri, kita nyembah Tuhan. Kiara kata kasyata kata karala. Kia kata nyanyikan tadi, hatiku percaya, hatiku percaya. Siapkan perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami berdoa api Tuhan membakar setiap kami. Api Tuhan menyalakan cinta di setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mengerti, tapi biar mata kami tertuju kepadamu. Tuhan, biar dimunculkan kawanan kecil ini, Yosafat-Yosafat yang tidak takut, yang berkumpul untuk berdoa, tim profetik yang menyembah Tuhan. Dan terus api Tuhan menyala, api Tuhan membakar habis semua virus corona. Hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan,
hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Nyanyikan sampai keluar dari rohmu, saudara, sampai dari batinmu suara yang nyaring. Katakan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tolong Tuhan, mampukan kami, buat kami percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Sekali lagi, bawa kami naik ke puncak destiny, ke puncak gunung Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku sekali lagi, angkat hatimu, angkat tanganmu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Katakan, saudara, katakan, selalu ku percaya. Sembah Tuhan. Kiara kata kasih, kiara kata karalanamo, kiara kata karalanamo, kiara kata kasih. Sembah Tuhan. Biar tim profetik itu nyala, api Tuhan menyala. Kiara kata kasih. Tim multimedia siapkan nanti Yesaya 60. Kiara kata kasih, kiara kata karalanamo, oh rakata karalanamo, kiara kata kasih, kiara kata kasata karalanamo, kiara kata karalanamo, kiara kata kasih. Jangan biarkan padam Tuhan, jangan biarkan padam. Hai kawanan kecil, jadilah kuat. Hai kawanan kecil, engkau jangan takut, jangan terkejut. Hai kawanan kecil, ambil bagian. Tuhan berkata, aku mencari orang yang mendirikan tembok buat kota ini. Aku mencari orang yang mencintai kota ini, yang tidak mundur, yang tidak takut, tapi tidak ngawur. Kiara kata kasih, kiara kata karalanamo, kiara kata. Tulah tidak menimpa kami, tulah menjauh dari kemah kami, menjauh dari kota kami, menjauh dari bangsa kami. Tempatmu di jurang maut. Tuhan Yesus yang berperang ganti kami. Tuhan lebih kuat. Yesus nama di atas segala nama. Kiara katakan. Mari kita memperkatakan Yesaya 60 dan nanti meterainya perjamuan kudus. Setelah itu nanti Ibu Linda berdoa untuk pengurapan. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan keluarga kami percaya. Yesaya 60 terjadi.
Kami sudah bangkit dan menjadi terang, sebab terang kami sudah datang, dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kami. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas kami, dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kami. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terang kami, dan raja-raja pada cahaya yang terbit bagi kami. Kami mengangkat muka dan melihat ke sekeliling. Mereka semua datang berimpun kepada kami. Anak-anak kami laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak kami perempuan digendong. Pada waktu ini kami heran melihat dan berseri-seri. Kami tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut sedang beralih kepada kami, dan kekayaan bangsa-bangsa sedang datang kepada kami. Sejumlah besar unta sedang menutupi daerah kami, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua sedang datang dari Sheba, sedang membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Gedar sedang berimpun kepada kami. Domba-domba jantan Nebayat tersedia untuk ibadah kami. Semuanya sedang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang menyemarakan rumah keagungan Tuhan. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Kamilah orangnya. Sungguh Tuhan Yesuslah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anak kami laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allah kami, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab Tuhan mengagungkan kami. Orang-orang asing sedang membangun tembok kami, dan raja-raja mereka sedang melayani kami. Sebab dalam murkanya Tuhan telah menghajar kami, namun Tuhan telah berkenan untuk mengasihani kami. Pintu-pintu gerbang kami sedang terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kami. Sedang raja-raja mereka digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepada kami sedang lenyap. Bangsa-bangsa itu dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanabar, pohon berangan, dan pohon cemara sedang dibawa bersama-sama kepada kami untuk mempersembahkan tempat bait kudus Tuhan. Sebab Tuhan sedang memuliakan tempat kakinya berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas kami datang kepada kami dan tunduk, dan semua orang yang menista kami sujud menyembah telapak kaki kami. Mereka menyebutkan kami kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel. Sebagai ganti kalian kami dahulu ketika kami ditinggalkan, dibenci dan tidak disegani seorang pun. Sekarang Tuhan sedang membuat kami menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kami sedang mengisap susu bangsa-bangsa dan sedang minum susu kerajaan-kerajaan. Maka kami mengetahui bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kami dan penebus kami yang Maha Kuasa Allah Yakub. Kami sebagai ganti tembaga Tuhan sedang bawa emas, sebagai ganti dan sebagai ganti batu besi Tuhan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidup kami. Tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerah kami, kami menyebutkan tembok kami selamat dan pintu gerbang kami pujian. Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan Yesus menjadi penerang abadi bagi kami. Dan tak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan menjadi penerang abadi bagi kami. Dan kami semuanya orang-orang benar. Kami memiliki negeri untuk selama-lamanya. Kami sebagai cangkokan yang menjadi kaum yang besar, dan kami yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Sekarang Tuhan Yesus. Amin. 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 Saat ini suaranya on off, suara mic-nya on off. Kami percaya Tuhan ini adalah tubuh dan darah-Mu. Kami makan dan minum, semua termeterai jadi dalam nama Tuhan Yesus. Makan dan minum. Silakan Bu Linda. Siapkan minyak urapan. Saudara, siapkan minyak urapan. Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Kuasa perjanjian Tuhan, perjanjian darah Yesus
mengalir dalam hidup kami, dan minyak urapan Tuhan menyelubungi hidup kami. Saudara, taruh di tangan kanan di jari telunjuk saja, saudara. Kita mau urapi di dahi kita tanda salib, kemudian kita akan menumpangkan tangan di kepala masing-masing. Sebab tadi siang tiba-tiba saya juga berasa banget bahwa kita semua perlu mendapat pengurapan Tuhan. Terkonfirmasi oleh Pak Kefas juga. Kan gak mungkin ya kita mendoakan kalian semua, tapi kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang mengurapi kita. Tuhan, minyak urapan ini Tuhan kami taruh lambang sebagai tanda Tuhan di dahi kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan, Kau sudah mati buat kami. Kami percaya urapan Tuhan, darah Yesus menyelubungi setiap kami. Kami berkata semua virus jelek, semua apapun yang bukan dari Tuhan, tidak ada yang bisa menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Sekarang tangan saudara di kepala saudara. Urapan Tuhan ini mengalir dan mengalir terus Tuhan, terus iman kami dibangkitkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, iman yang dibangkitkan Tuhan, roh yang hidup dan menyala-nyala Tuhan. Terus Tuhan, terus bawa kami manusia roh kami semakin kuat. Manusia roh kami dibangun di atas dasar firman Tuhan. Manusia roh kami melihat seperti Engkau melihat, bukan seperti dunia lihat toh. Bukan seperti dunia lihat Tuhan, tapi kami percaya bahwa mata roh kami melihat seperti cara Engkau melihat dunia, memandang dunia ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pembalikan keadaan dalam hidup kami. Semua yang di sini Tuhan, bahkan yang mendengar, kami berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada yang downgrade, tidak ada yang imannya lemah, tidak ada yang imannya goyah, tapi kami berkata iman kami tetap kuat di hadapan, di dalam Tuhan Yesus. Iman kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami semakin dibangun terus Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Roh Tuhan menyelubungi kami. Roh Tuhan menyelubungi di dalam batin kami yang paling dalam Tuhan. Jadilah kuat, jadilah tenang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan ada roh pembalikan keadaan. Kami mau lihat kuasa Tuhan yang bekerja. Kemahakuasaan-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin, amin. Pak Is, silakan duduk. Saudara diberkati. Jadi Bapak Ibu saudara, dari GRC kita mengadakan live streaming dan siaran hari ini akan diputar lagi hari Senin besok. Ya, Senin besok di YouTube ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang tertinggal untuk tidak nonton hari ini, Bapak Ibu bisa buka YouTube Galilea Revival Community. Ya, dan setiap Senin kita akan ada di YouTube ya, ada di YouTube. Jadi Bapak Ibu silakan, YouTube-nya namanya Galilea Revival Community. Nanti tolong di-subscribe ya, jangan lupa di-subscribe ya. Silakan nonton, saya percaya akan memberkati Bapak Ibu kita semua. Dan tadi pesannya saya ingat sekali Saudara, Pak Petrus tadi sampaikan, jangan sampai api Tuhan padam di rumah Tuhan. Amin. Kita adalah bait Allah, rumah Tuhan. Jangan sampai padam. Jangan sampai jemaat Tuhan api Tuhannya padam. Mari kita bangkit. Ya, kita bangkit. Masih ada kesempatan buat kita. Kita yang berdiri buat kota ini, buat bangsa ini. Amin. Oke, kemudian bagi Bapak Ibu juga yang tergerak untuk mensupport pelayanan Galilea Revival Community, nanti juga di YouTube akan ada nomor rekeningnya. Silakan mau transfer. Kami melakukan beberapa kegiatan Bapak Ibu ya. Kita bagikan APD untuk Kota Madia Tegal, dan juga kita mengadakan aksi membagi makanan setiap minggu sekali dan juga sembako. Ya, jika Bapak Ibu mau bergabung menjadi berkat buat kota ini, silakan ya mensupport kami. Nanti akan dicantumkan di YouTube juga. Saya rasa cukup pengumuman untuk hari ini, dan setiap Senin kami akan tampil di YouTube di Galilea Revival Community. Ya, oke, kita akan akhiri persekutuan kita. Kita bangkit berdiri, nanti Pak Petrus Hadi akan memberkati kita kembali.
Mari kita berdiri, saudara. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Tuhan yang no limit. No limit kasihnya, no limit kuasanya, no limit segalanya. Biar kami tidak melimit Engkau sehingga sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus lebih hebat, lebih kuat. Engkau yang kalahkan virus corona. Engkau yang kalahkan roh di belakang virus corona. Demi nama Tuhan Yesus, kami terima perlindungan yang berlapis-lapis atas rohani kami, atas jiwa kami, atas keluarga kami, atas kesehatan tubuh kami, atas keuangan ekonomi kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.